Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maidina Elvira dengan NIM 030 dari kelas akuntansi 2020A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat use case diagram menggunakan software Power Designer. Namun, sebelum memasuki tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu use case diagram dan simbol apa saja yang akan digunakan dalam use case diagram. Definisi use case diagram. Diagram use case merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali dalam metode pendekatan berbasis objek yang dikembangkan oleh Josephson dari kawan-kawan pada tahun 1990-an. Yang pertama ada aktor. Aktor aktor merupakan notasi yang menggambarkan pengguna sistem, yaitu manusia, device atau sistem lainnya. Berikut adalah simbol dari aktor. Yang kedua ada use case. Use case adalah komponen gambaran fungsional dalam sebuah sistem, sehingga konsumen maupun pembuat saling mengenal dan mengerti mengenai alur sistem yang akan dibuat. Penamaan use case dapat diasumsikan dengan kata kerja atau kata benda turunan. Berikut adalah contoh simbol dari use case. Relasi. Relasi ada 4 macam, yakni yang pertama association. Association adalah menunjukkan interaksi antara setiap aktor tertentu dengan setiap use case tertentu. Yang kedua ada generalization. Generalization merupakan sebuah elemen dapat merupakan spesialisasi dari elemen lainnya. Yang keempat adalah aggregation. Aggregation merupakan menunjukkan bentuk association di mana sebuah elemen berisi elemen lain. Yang keempat ada dependency. Dependency terdiri dari 2, yakni yang pertama, include. Include adalah suatu use case keseluruhnya meliputi fungsionalitas dari use case lainnya. Yang kedua adalah extends. Extends merupakan suatu use case tambahan fungsionalitas dari use case lain jika kondisi atau syarat tertentu terpenuhi. Berikut adalah simbol dari dependency include. Untuk selanjutnya, mari kita melakukan tutorialnya. Baiklah, kita akan memulai tutorial dengan menggunakan situs Power Designer. Nah, di sini untuk langkah pertama adalah memilih file, lalu new model. Di situ ada pilihannya, milih file, terus new model, terus kategori, lalu pilih ada kategori, lalu di situ ada 5 kategori, yaitu Business Information, Application, Technology, Requirement and Planning. Kita bisa milih bisnis, di situ ada use case diagram, pilih, lalu model name-nya kita ganti dengan contohnya sistem perpustakaan. Lalu pilih OK. Nah, ini adalah area kerja di mana kita akan membuat diagram use case. Terdapat simbol aktor, use case, generalization, association, dependent, dan lain sebagainya untuk mendukung dalam pembuat use case diagram. Yang langkah pertama kita bisa memilih simbol aktor untuk menunjukkan notasi
aktor. Jadi ada siapa saja yang akan menggunakan sistem perpustakaan. Kita bisa memilih simbol aktor. Untuk memberi nama kita bisa double klik. Misalnya petugas perpustakaan. Kemudian aktor yang kedua, misalnya pengunjung perpustakaan. Pada sistem perpustakaan ini terdapat beberapa use case yang akan dilakukan oleh petugas perpustakaan dan juga pengunjung perpustakaan. Klik simbol use case lalu ditaruh pada lembar. Kita bisa membuat use case sekaligus ataupun satu persatu kita beri keterangan. Nah, untuk membuat use case diagram ini alangkah baiknya kalau kita sudah membuat kayak kerangka terlebih dahulu dengan cara menggambar pada teks terlebih dahulu. Jadi ketika kita membuat menggunakan software, kita tinggal menyalinnya aja. Di sini saya misalkan pengunjung perpustakaan dapat melihat katalog perpustakaan. Mengunjung perpustakaan dapat melihat katalog pustaka. Kita bisa menggunakan simbol association. Selanjutnya, untuk use case berikutnya, kita misalkan adalah pengolah data anggota. Mengolah data anggota. Kita bisa memberi keterangan terlebih dahulu pada semua use case, baru kita nanti pilih relasi yang tepat antara use case dengan aktor ataupun use case.
Selanjutnya kita pilih relasi untuk menghubungkan antara aktor dengan use case. Petugas perpustakaan dapat mengolah data anggota, dapat melakukan validasi login, kemudian petugas perpustakaan juga dapat mengolah data petugas, dapat mengolah data pustaka. Petugas perpustakaan juga dapat mengolah data transaksi peminjaman. Di sini pengunjung hanya dapat melihat katalog pustaka. Sedangkan petugas pengolahan data mulai dari input data, proses lalu output dilakukan oleh petugas perpustakaan. Di sini ada cetak bukti peminjaman. Cetak bukti peminjaman ini merupakan use case tambahan dari use case mengolah transaksi peminjaman. Kita bisa memilih dependensi untuk menggunakan dua use case ini. Jadi bukti peminjaman ini akan terjadi jika terdapat transaksi peminjaman. Kita bisa memilih relasi dependensi, kemudian kita beri keterangan apakah termasuk include atau extend. Kita pilih stereotype. Di sini adalah extend atau include. Jika cetak bukti peminjaman ini merupakan keseluruhan fungsi dari use case transaksi peminjaman, kita dapat memilih include. Namun jika dapat pilihan bisa mencetak bukti dan juga tidak, maka bisa memilih extend. Di sini saya memilih include karena ketika use case peminjaman ini dilakukan, maka akan secara tidak langsung mencetak bukti peminjaman. Ini adalah contoh use case diagram untuk sistem perpustakaan. Baiklah, semoga tutorial kali ini dapat membantu teman-teman dalam membuat use case diagram sesuai dengan studi kasus yang di tugas pada kali ini. Demikian tutorial dari saya tentang use case diagram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.